Pernah nggak sih kamu ngerasa ketinggalan? Rasanya tuh kayak semua orang udah lari kenceng banget, sementara kita masih di garis start. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas soal jebakan perbandingan ini dan cari tahu kenapa perasaan ini tuh umum banget dialami banyak orang. Pertanyaan ini, jujur deh, kayaknya relate banget ya. Kita lihat ke kanan, lihat ke kiri, kok kayaknya semua teman udah pada nyampe puncak, sementara kita rasanya masih nanjak bukit pertama aja ngos-ngosan. Tapi tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita bedah bareng-bareng perasaan ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih orang lain kelihatannya lebih unggul? Kita bakal coba jadi detektif sebentar buat cari tahu akar masalahnya. Soalnya, percaya deh, ini bukan cuma perasaan kamu doang. Pemicunya itu nyata banget. Coba bayangin, kamu lagi buka media sosial, scroll, ada kabar teman lama dapat promosi. Tap, keren sih buat dia. Scroll lagi. Wah, temen yang lain pamer foto di apartemen barunya di luar negeri. Kelihatannya hidup mereka seru banget ya. Dan ada lagi, scroll, teman kuliah baru aja launching bisnisnya. Kelihatan keren, berani, dan sukses. Rentetan pencapaian orang lain terus-terusan. Nah, setelah ngelihat semua kabar baik orang lain itu, kamu taruh HP, tiba-tiba jadi sepi. Dan di tengah keheningan itu, muncul deh pertanyaan ini di kepala. Aku salah langkah ya? Rasa ragu itu mulai nyiksa. Sekarang, coba lihat slide ini. Perasaan tertekan itu yang bikin kamu ngerasa kayak orang yang dicoret merah, itu bukan karena kamu pemalas. Aku ulangi ya, ini bukan cerminan dari usaha atau kemampuan kamu sama sekali. Penyebab sebenarnya tuh ini, kita hidup di zaman perbandingan konstan. Tanpa sadar, kita terus-terusan ngukur diri kita pakai penggaris orang lain. Kita ngeliatin pencapaian mereka yang udah dipoles sedemikian rupa, terus kita jadiin itu patokan sukses buat hidup kita sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Jebakan highlight reel. Sekarang kita udah tahu apa masalahnya, yuk kita bongkar gimana cara kerjanya. Karena ini tuh jebakan psikologis yang licik banget. Slide ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Di sebelah kiri, itu panggung belakang kita, lengkap dengan semua keraguan, perjuangan, dan momen-momen berantakannya. Nah, di sebelah kanan, itu highlight reel mereka, versi terbaik dari hidup mereka yang udah dipilih dan dipoles buat ditunjukin ke dunia. Dan disinilah letak nggak adilnya. Kita tuh kayak nimbang seluruh proses jatuh bangun kita yang berantakan dibandingin sama satu piala emas mereka. Ya jelas nggak bakal seimbang kan? Soalnya kita ngebandingin 100% realita kita sama 10% realita terbaik mereka. Hasilnya? Panik. Kita jadi lari ke segala arah, ngejar semua hal yang kita lihat di medsos. Pengen promosi, pengen pindah negara, pengen buka bisnis. Semua tujuan orang lain kita kejar, tanpa pernah berhenti dan nanya ke diri sendiri, tunggu dulu, sebenarnya aku maunya kemana sih? Oke, kita udah cukup mendiagnosis masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya. Yuk kita bahas 3 langkah simpel buat kembali fokus dan ngambil alih kendali hidup kita lagi. Ini dia 3 langkah praktisnya. Pertama, jeda. Coba deh, tulis 3 pencapaian kamu selama 2 tahun terakhir. Ini buat buktiin ke diri sendiri kalau kamu tuh sebenarnya bergerak maju. Kedua, fokus. Daripada pengen bisa semuanya, pilih satu keahlian aja buat diasah tahun ini. Fokus ke kemajuan yang mendalam, bukan yang melebar. Dan ketiga, ini penting banget, kurasi. Gak usah ragu buat mute akun-akun yang bikin kamu insecure. Ambil alih kendali atas apa yang kamu lihat. Dan sekarang, kita sampai di bagian terakhir. Mungkin ini bagian yang paling bisa mengubah cara pandang kita. Ini soal menemukan, perlombaan kita sendiri. Coba deh renungin kalimat ini baik-baik. Hidup bukan lomba lari bareng. Ini perjalanan panjang. Artinya, garis start dan finish tiap orang itu beda-beda. Kita semua ada di jalur kita masing-masing. Jadi, pilihannya ada di tanganmu. Mau jadi kelinci yang ngebut di awal, tapi gampang kehabisan napas, atau mau jadi kura-kura. Jebakan perbandingan bikin kita pengen jadi kelinci, tapi kemenangan sejati itu ada di konsistensinya si kura-kura. Terus bergerak maju, selangkah demi selangkah, di jalurmu sendiri. Dan ini pengingat yang penting banget. Kadang saat kamu merasa paling tertinggal, sebenarnya kamu lagi menumbuhkan akar yang kuat. Pertumbuhan yang paling penting itu seringkali nggak kelihatan di permukaan. Terjadinya diam-diam, buat nyiapin kamu tumbuh lebih tinggi nantinya. Jadi, aku mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kamu renungin. Hari ini, coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Lomba siapa yang lagi kamu ikuti? Lombamu sendiri atau lombanya orang lain? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi akan mengubah segalanya.